Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan anakku yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wassalamuhu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, seringkali di antara Bapak Ibu ada yang mengeluh. Ada yang mengeluh bagaimana anaknya enggan mengaji atau enggan membaca Al-Quran. Betul begitu anak-anak? Ya, ada yang betul, ada yang kurang betul. Karena tidak semua anak-anak enggan mengaji. Ada yang suka mengaji, gemar mengaji. Ada yang mengaji bermalas-malasan. Permasalahannya tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Untuk itu, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana strategi atau kiat-kiat agar keluarga kita, anak-anak kita itu dekat dengan Al-Quran. Ya, bagaimana caranya? Ada beberapa strategi. Barangkali hal ini bisa kita tempuh agar keluarga kita, anak-anak kita cinta terhadap Al-Quran. Yang pertama, ini kita sering-sering memperdengarkan Al-Quran. Jadi di rumah kita sebagai lingkungan yang paling utama, induk daripada lingkungan adalah lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kita sering perdengarkan Al-Quran. Coba anak-anakku dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di lingkungan keluarga itu antara suara musik dengan suara Al-Quran lebih sering didengar yang mana? Ya, jawabnya dijawab dalam hati Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian masing-masing. Kalau kita menghendaki, menginginkan keluarga kita, ya, keluarga kita, anak-anak kita itu cinta kepada Al-Quran, pertama di lingkungan keluarga, di rumah, sering-sering didengarkan, dikumandangkan Al-Quran. Untuk itu, ya, misalnya kalau tidak bisa secara live kita membacakan Al-Quran, kita bisa, kan sekarang banyak ya, tinggal download saja. Di HP itu sudah banyak sekali murotal-murotal bacaan Al-Quran, tinggal pilih, banyak macam pilihan gitu. Bagaimana memperdengarkan selain dengan memutarkan handphone atau suara-suara yang lain bersumber dari yang itu mengumandangkan Al-Quran, juga bisa dengan keteladanan dari orang tua. Orang tua mengajarkan atau membaca Al-Quran di rumah. Nanti biar anak-anak mendengar. Kalau orang tuanya membaca Al-Quran, minimal anak-anak yang di rumah sekalipun ini
Anak-anak itu mendengarkannya sambil bermain gadget. Anaknya main HP, bapaknya membaca Al-Quran. Ini tidak jarang terjadi. Nah, setelah itu lalu bapak ibunya baru mengajak kepada anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti kita istilahnya apa ya, diwelehke oleh anak loh, ngajak atau menyuruh membaca Al-Quran tapi orang tuanya tidak membaca Al-Quran. Ini keteladanan biar di lingkungan keluarga itu terdengar suara Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan anak sekalian, kita cari alasan. Ya, cari alasan apa sih atau keutamaan apa kita harus membaca Al-Quran. Kita perlu tahu bahwa dengan membaca Al-Quran, pertama, apa kira-kira? Kalau rumah itu sering untuk membaca Al-Quran, maka rumahnya itu akan bercahaya, bersinar. Dilihat oleh malaikat bahwa rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu cemlorot, cemlorot dilihat oleh malaikat, bersinar. Itu diantara yang pertama itu. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran mudah sekali mendapatkan pahala karena satu huruf dari Al-Quran itu pahalanya berapa? 10. Coba bayangkan, kalau kita membaca satu surat atau satu juz, pahalanya sudah tak terhingga. Tuh. Yang ketiga, orang yang suka membaca Al-Quran, ini otaknya menjadi cerdas. Iya, karena apa? Membaca Al-Quran itu, mungkin kalau kalian membaca Al-Quran, yang dilihat itu berbeda dengan yang diucapkan. Yang dilihat ini tapi matanya melihatnya sudah yang ada di depannya. Yang dibaca ini, yang di tengah ini, yang dilihat sudah berada di depannya. Itu ya, nanti membacanya tidak gradul, membacanya lancar. Itu otaknya menjadi cerdas. Nanti untuk mengikuti pelajaran yang lain misalnya akan mudah. Maka tidak mokal, tidak aneh kalau ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan kebebasan masuk menjadi mahasiswanya bagi para penghafal Al-Quran. Karena apa? Dia bisa menghafal Al-Quran itu sudah dapat diketahui bahwa otaknya cerdas. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa ada beberapa perguruan tinggi yang hafal sekian juz, dia bebas masuk di satu perguruan tinggi tertentu. Sudah banyak yang seperti itu. Yang ketiga, trik-trik yang ketiga, Bapak Ibu dan anak sekalian, di dalam keluarga, dalam rumah, setiap anggota keluarga untuk memiliki satu Al-Quran minimal yang disenangi. Misalnya anak-anak itu suka yang model apa, orang tua untuk mengupayakan, ya, misalnya yang warna-warni misalnya. Harganya berapa sih Al-Quran? Saya pikir satu Al-Quran tidak akan mengalahkan harga handphone. Kalau handphone saja Bapak Ibu bisa memberikan untuk anak-anaknya, apalagi hanya Al-Quran, pasti saya yakin insya Allah bisa membelikan Al-Quran. Maka setiap anggota keluarga memiliki Al-Quran. Punyalah semuanya anggota, yang kecil, yang besar, Bapak Ibunya. Kalau yang sepuh, yang tua itu biasanya yang favoritnya yang mana? Yang tulisannya besar-besar, ya, seperti saya. Itu berarti ya, pilih Al-Quran yang tulisannya besar-besar. Jangan alasan, waduh, membaca Al-Quran nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat ya beli kacamata. Atau pilih Al-Quran yang tulisannya besar. Kalau yang anak-anak biasanya suka yang ada warna-warni, bicolor, ya, yang berwarna. Nah, itu dibelikan aja. Itu.
itu akan membantu kita, keluarga kita cinta kepada Al-Quran. Gitu. Kemudian itu trik ya, itu trik biar anak-anak nanti senang pada baca Al-Quran. Lalu trik selanjutnya Bapak Ibu, nah upayakan dalam satu keluarga itu mempunyai kebiasaan kebiasaan membaca Al-Quran. Misalnya anak-anak setiap habis sholat maghrib walau satu ruko, walau satu surat, baca Al-Quran dulu sebelum belajar, atau sesudah sholat maghrib, atau sebelum makan malam, atau sesudah makan malam. Tentang waktunya terserah Bapak Ibu dan anak-anak mau pakai waktu yang mana, silahkan dibikin waktu membaca Al-Quran rutin setiap hari. Upayakan itu dipedomani terus, setiap hari membaca, syukur setiap hari punya komitmen untuk menghafal Al-Quran. Ada tambah ayat, tambah hari, tambah ayat. Dengan begitu insya Allah keluhan kita tentang anak-anak sudah tidak mau lagi baca Al-Quran itu akan terkikis di dalam keluarga kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang cinta pada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.